Perkenalkan, nama saya Alicia Jonathan Sampurno dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 paradigma administrasi publik. Jadi yang pertama itu ada Old Public Administration. Nah, Old Public Administration ini dipelopori oleh Max Weber dan Woodrow Wilson. Sesuai dengan namanya juga nih, Old Public Administration. Berarti itu kebentuknya udah di zaman yang dulu, udah di waktu yang lama. Nah, jadi untuk struktur organisasi di OPA ini itu sifatnya top down, jadi pemimpin yang mengambil keputusan, baru nanti diarahin ke pegawai-pegawainya. Nah, kemudian struktur organisasinya ini atau pembagian kerjanya ini itu harus berdasarkan hierarki atau berdasarkan tingkatan ya. Nah, kemudian OPA ini juga sifatnya itu sangat rigid atau kaku dan memiliki formalitas yang tinggi. Kemudian sistemnya ini juga tertutup, itu artinya tidak terbuka. Jadi masyarakat itu tidak boleh campur tangan nih dalam lingkungan pemerintahan. Nah, karena masyarakat itu nggak boleh ikut campur dalam lingkungan pemerintahan, jadi otomatis berarti pemerintahan nih yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan publik. Nah, tapi ditakutkan karena pemerintahan yang membuat kebijakan publik, ditakutkan kebijakan itu tuh hanya untuk menguntungkan pemerintahan saja, tapi tidak untuk menyejahterakan masyarakat secara umum. Nah, kemudian di sini OPA ini lebih mementingkan kepada rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, kemudian OPA ini juga dinilai nih kurang relevan terhadap perubahan di masyarakat, kurang responsif juga. Karena apa? Karena birokrasi itu disusun untuk melakukan tugas-tugas rutin saja. Jadi birokrasi ini dianggap gak efisien lah dan gak responsif untuk menjawab perkembangan zaman juga, untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi keuntungannya di sini adalah politik sama administrasi itu tidak bercampur. Jadi mereka ini ada di ranah yang berbeda. Jadi ya politik, administrasi. Nah, kemudian administrator di masa OPA ini dia itu memiliki kompetensi yang tinggi karena mereka ya harus diseleksi secara ketat mungkin, dan mereka kualifikasi sumber daya manusianya juga ya cukup tinggi karena ya melihat ini mereka bekerja sesuai dengan hierarki, jadi otomatis harus ada kemampuan yang benar-benar mumpuni. Nah, kemudian yang kedua ini ada NPM atau New Public Management. Nah, NPM ini dipelopori oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Nah, NPM ini muncul sebagai reaksi nih kalau misalkan OPA ini nih gak relevan untuk yang tadi, untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi dan udah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian muncullah NPM atau New Public Management. Nah, jadi di sini harus ada komponen yang harus diperhatikan pada saat menjalankan New Public Management ini. Yang pertama itu ada manajemen sektor publik yang profesional. Jadi di sini itu ada kebebasan atau keleluasaan manajer untuk mengelola organisasi. Jadi nggak kayak OPA yang harus pemimpinnya aja nih yang harus kayak ngambil keputusan. Jadi di sini tuh manajernya juga bisa ikut bekerja sama, ikut andil gitu, bebas dalam mengelola organisasinya. Baru di sini juga ada pembagian tupoksi yang jelas dan sudah ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Tapi sayangnya di sini SOP-nya itu belum kesusun dengan jelas, jadi belum bisa terlaksana juga dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua ada standar kinerja dan ukuran kinerja. Jadi di sini NPM ini udah ada nih tujuan yang jelas dan target kinerja yang jelas gitu. Nah, jadi di sini setiap pemimpin ataupun pegawai-pegawainya ini ikut bertanggung jawab nih untuk mencapai tujuan dan target yang udah ditentukan. Nah, kemudian di sini ada juga namanya penetapan standar kinerja, yaitu mengukur nilai terbaik atau best value dan praktik terbaik atau best practice. Nah, kemudian di sini juga ada pengukuran standar kinerja. Jadi di sini bisa mengukur nih sejauh mana nih kinerja ini udah tercapai. Nah, baru yang ketiga itu ada lebih menekankan pada pengendalian output dan outcome. Nah, jadi di sini NPM ini nggak hanya
mementingkan input saja, kayak seperti jumlah anggarannya berapa, jumlah pegawainya berapa, terus peralatan apa nih yang mau dipakai, mesin apa yang mau dia pakai. Tapi NPM tuh juga menekankan pada outcome dan output, atau lebih menekankan kepada hasil. Nah, kemudian yang keempat itu ada pemecahan unit-unit kerja atau desentralisasi. Nah, nggak kayak tadi nih, OPA itu sifatnya sentralistik ya. Kalau OPA itu karena dia tuh berpusat kayak pada hanya pemimpin saja atau pada pemerintahan saja gitu. Nah, tapi di sini kalau di NPM ini udah ada pembagian unit-unit kerjanya. Jadi ya tadi ada tugas yang jelas, ada pembagian kerja yang jelas, gitu sesuai dengan kemampuannya. Supaya organisasi ini jalannya tuh nggak lambat atau nggak stuck di tempat gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada menciptakan persaingan di sektor publik. Nah, di sini gunanya itu, tujuannya itu untuk efisiensi dalam pengukuran kerja, dan di sini itu NPM itu mengutamakan kualitas dan melihat kebutuhan pasar atau lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada NPS atau New Public Service. Nah, New Public Service ini muncul lagi karena karena OPA sama NPM ini otomatis sudah nggak relevan. Nah, NPM ini tuh emang berhasil dijalankan di negara-negara maju, tapi tidak untuk negara-negara berkembang. Jadi NPM ini kayak kurang bisa dijalankan lah di negara-negara berkembang. Nah, jadi di NPS ini menekankan kepada masyarakat. Jadi di sini pemerintah itu harus mendengarkan suara publik, harus mendengarkan suara masyarakat. Nah, habis itu di sini juga tuh ada prinsip-prinsip dari NPS itu ya, kayak dia tuh melayani masyarakat tuh sebagai warga negara, bukan sebagai pembeli ataupun klien. Nah, kalau misalkan di OPA tadi itu kan kayak menganggap masyarakat itu sebagai klien aja. Sedangkan kalau misalkan di NPM itu menganggap masyarakat sebagai customer. Nah, kemudian di sini NPS juga harus mencari kepentingan umum. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kayak ya mementingkan kepentingan organisasi sendiri atau kepentingan individu, tapi harus kepentingan bersama, kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Nah, ASU di sini lebih menghargai warga negara daripada pengusaha. Jadi kayak di sini kelihatan banget kalau di NPS ini dia tuh lebih mementingkan masyarakat ya daripada kayak pengusaha-pengusaha kayak gitu. Kemudian ada lagi, yaitu di NPS ini harus berpikir secara strategis tapi bertingkahnya demokratis. Nah, jadi ya demokratis, kita nggak boleh kerja sendiri, kita nggak boleh ngambil keputusan sendiri, tapi harus keputusan bersama. Kemudian nih di sini yang poin pentingnya itu beda dari OPA sama NPM. NPS itu lebih ke melayani daripada mengarahkan. Kemudian di sini yang terakhir itu adalah menghargai masyarakat dibandingkan produktivitas. Jadi sekian penjelasan saya tentang paradigma administrasi publik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Terima kasih.